Shalom, selamat hari Minggu kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berada di rumah, dan selamat beribadah di hari Minggu ke-6 sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada ibadah minggu ini disampaikan oleh Pendeta Jimmy H.K. Irot, Magister Sains Teologia. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari, marilah kita saling bersalaman. Saudara-saudara, marilah berdiri menghadap Tuhan dengan sukacita dan syukur. Kita sambut firman Tuhan di antara kita. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 2 Korintus pasal 10 ayat 18 menyatakan, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu dan menyertaimu juga.
Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa kami demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus, Tuhan kami. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan akan berita anugerah pengampunan sebagaimana tertulis dalam kitab 1 Petrus pada pasal yang pertama ayat 18 dan 19 yang menyatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dari barang yang fana, bukan pula dari perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka kami selaku pelayan Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Sudah kau
Jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan apa yang menjadi perintah hidup baru bagi kita, sebagaimana tertulis di dalam Yakobus pasalnya yang pertama, ayat 12 sampai ayat yang ke-18, yang menyatakan, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, 'Pencobaan ini datang dari Allah,' sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Demikianlah perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Saudara kekasih Tuhan, kita akan masih di dalam pemberitaan firman Tuhan yang dalam minggu ke-6 sesudah Paskah ini. Pembacaan terambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai 23. Sebelumnya, mari kita mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dalam kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Kami percaya bahwa Engkaulah yang memperkenankan kami boleh tetap ada dalam persekutuan yang beribadah, dan Engkau mau mengajar kami pada saat ini agar peribadahan kami yang adalah bagian dari pengucapan syukur atas berkat yang Tuhan nyatakan, di mana kami bersama boleh melakukannya dengan sungguh di hadapan Tuhan, kiranya benar-benar dapat membawa kami senantiasa pada kepastian hidup dalam tuntunan dan berkat yang Tuhan senantiasa nyatakan. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami semua sedia bersama mendengar dan melakukan firman-Mu. Amin. Umat kasih Tuhan, marilah kita berdiri untuk
menyambut firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini seperti tertulis dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai 23 yang menyatakan kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Jemaat kasih Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tetap setia dan taat kita semua dalam beribadah kepada Tuhan, dan saya percaya kita punya semangat untuk tetap ada dalam menerima berkat yang Tuhan beri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memasuki minggu ke-6 masa sesudah Paskah, kita benar-benar percaya bahwa Tuhan senantiasa memberikan kita kesempatan untuk terus boleh mengalami kasih Tuhan melalui firman-Nya, yang pada minggu ini mau menyatakan tentang bagaimana sikap peribadahan yang benar, yang tentunya berkaitan dengan sikap kita manusia sebagai umat Tuhan menjaga keutuhan persekutuan. Nah, tentunya dalam kenyataan seperti itu, maka seringkali hal-hal yang berkaitan dengan persoalan jasmani atau kehadiran hidup kita itu menjadi sesuatu yang dipertaruhkan untuk bagaimana kita benar-benar menjaga agar persekutuan itu tetap terjadi dengan begitu indahnya, kan begitu. Kekasih Tuhan, memang
saya harus memulai dengan suatu ungkapan dulu yang mungkin bagi kita penting. Apa yang menjadi persoalan, pergumulan manakala ketika COVID-19 ini begitu memberikan rasa tidak tenang dan sejahtera bagi kita. Yang menjadi persoalan sekarang adalah bahwa orang-orang mempergumulkan terkait dengan permasalahan ekonomi, dan tentunya itu berkaitan dengan masalah perut, kebutuhan makan minum yang sekarang memang banyak gereja dan juga kelompok-kelompok sosial atau mungkin pribadi-pribadi yang coba memberikan bantuan-bantuan melalui 9 bahan pokok, sembako, atau berupa makanan. Tapi ya ada hal yang lucu ketika bicara tentang 9 bahan pokok, ternyata isinya cuma 3 bahan, harusnya tibako ya, atau isinya cuma 4 bahan pokok. Mau bilang apa itu? Tetapi itulah kenyataannya, bahwa memang itu menjadi kebutuhan bagi manusia di saat-saat sekarang seperti ini. Nah, saudaraku yang kekasih, ternyata persoalan yang seperti ini pernah dialami oleh umat Tuhan pada zaman atau masa Korintus ini, seperti bacaan kita tadi. Kekasih Tuhan, ada ungkapan mengatakan makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Yang benar apa? Ayo, mungkin kita semua tahu ya, kalau makan untuk hidup, saya kira itu hal yang wajar dan benar. Tapi kalau hidup untuk makan, waduh, ya, orang daerah timur katakan galojo itu. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, hal ini menjadi hal yang penting bagi jemaat di Korintus. Kenapa gitu? Karena bentuk peribadahan di jemaat mula-mula itu memang sederhana sekali, yaitu bahwa mereka datang dalam perkumpulan atau persekutuan ya, atau peribadahan, di dalamnya memang ada yang namanya jamuan makan atau jamuan kasih. Selain pemberitaan firman, itu bentuknya, di dalamnya pasti ada itu. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika bicara tentang jamuan kasih atau jamuan makan ini, maknanya adalah bahwa masing-masing benar-benar menjaga supaya ada rasa kepedulian, rasa kebersamaan, begitu maksudnya. Sehingga dalam peribadahan itu tidak menjadi persoalan yang rumit. Ketika orang mau mendengar firman Tuhan, ada sukacita bersama. Ya. Nah, tetapi kekasih Tuhan, dalam konteks pasal 11 bacaan kita ini, ada sesuatu ternyata terjadi. Ya. Kalau sebenarnya di ayat 2 Paulus mengungkapkan suatu pujian. Aku harus memuji kamu sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Ada pujian. Tapi ketika memasuki ayat 17 bacaan kita, ini ada sesuatu yang Paulus rasa ketidakberesan dalam persekutuan jemaat di Korintus. Kenapa Bapak Ibu dan Saudara-saudari, bahwa perjamuan malam atau makan dan juga perjamuan kasih
yang seharusnya menjadi bagian yang utuh dari persekutuan yang mendengarkan firman Tuhan, menjadi sarana yang tidak memberikan suatu keteladanan untuk saling mendukung, mensupport atau membawa kepada keutuhan. Ada praktek yang tidak benar. Kenapa? Karena nampaknya ada semacam keserakahan. Ada orang-orang tertentu yang melakukan tindakan untuk lebih mementingkan dirinya, sekalipun dia membawa makanan bersama dengan yang lain, tetapi dia lebih mementingkan untuk dia puas dengan makanan, ya, tidak memperdulikan dengan yang lain, sehingga ada yang tetap merasa kelaparan pada saat itu. Di tengah-tengah persekutuan menjadi sesuatu yang masa bodoh bagi mereka. Yang penting kampung tengah yang dia boleh dapat, dia merasa puas. Saudara, inilah yang kemudian diistilahkan oleh Paulus, adanya perkumpulan jemaat yang menampakkan perpecahan. Ada perpecahan. Nah, menarik di sini, Ibu Bapak dan Saudara-saudari, coba perhatikan di ayat yang ke-19. Ini suatu pengertian teologi yang terbalik. Di satu sisi bahwa Paulus melihat dan sangat menyesalkan adanya perpecahan, tapi di ayat 19 katakan, sebab di antara kamu harus ada perpecahan. Nah, bagaimana ini? Ya, saudara-saudara kekasih Tuhan Kristus, kalau memaknai akan makna firman Tuhan ini sebenarnya sederhana. Betul bahwa kita merindukan kebersamaan persekutuan, tapi sadarilah bahwa kita memang memiliki karakter atau kondisi yang berbeda, sifat juga yang berbeda. Yang inilah yang kemudian mau diungkapkan, bukan Tuhan mau mengatakan ya sudah, yang penting kamu ada tahu. Ya, firman mengatakan harus ada perpecahan. Betulkah Tuhan menghendaki perpecahan? Saudaraku, yang memang dalam tafsiran dikatakan bahwa memang ini merupakan sesuatu yang tanda petik ya, dikehendaki Allah. Saya baca di dalam tafsiran, kok Allah menghendaki perpecahan? Arti yang mau dikatakan bahwa memang di dalam kehidupan manusia itu ada perbedaan, ada sesuatu yang berlainan. Nah, bagaimana mempertemukan itu memang bukan sesuatu yang mudah. Dan yang sering terjadi ketika terjadi perjumpaan dalam perbedaan yang ada pergesekan, dan itu menimbulkan perpecahan. Pasti ada selisih paham, tidak terima, merasa dilecehkan, ya, merasa tidak dapat bagian, banyak. Nah, ini Bapak Ibu dan Saudara-saudari, coba perhatikan kalimat selanjutnya, supaya apa? Ya, supaya ya, nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Di sini dia. Ya. Ketika kita tahu bahwa ada keputusan untuk dalam hubungan dengan PSBB, ya, physical distancing, tidak boleh diadakan ibadah di rumah-rumah ibadah, atau mungkin nanti pada waktunya nanti pun kalau diizinkan diberikan batasan, ya, banyak terus dinamika. Tetap ada yang menyatakan protes, tetap ada yang menyatakan tidak setuju, tetap ada yang mengatakan bahwa apa enaknya kalau
semuanya harus dibatasi. Sementara yang lain bilang, jangan cari penyakit. Saudaraku, dinamika ini benar-benar yang mau dikatakan oleh firman Tuhan, harus ada perpecahan. Tapi dalam perpecahan itu coba mau lihat apakah ada yang tahan uji. Ini persoalannya. Nah, dari sini kekasih Tuhan Yesus Kristus bicara tentang tahan uji. Apa yang mau diungkapkan oleh firman Tuhan ini sebenarnya mau mengingatkan kita begini, bahwa bagaimanapun Tuhan menghadirkan kita di tengah persekutuan, Dia tidak akan pernah membiarkan kita kelaparan. Dia tidak akan pernah membiarkan kita mungkin mengalami kehampaan. Dia akan kenyangkan kok. Memang dalam firman mengatakan yang secukupnya, tetapi mau mengingatkan kita bahwa pemeliharaan Tuhan tetap ada, ya. Tetapi persoalan yang berkaitan dengan masalah makanan yang digambarkan lewat perjamuan malam atau perjamuan makan atau perjamuan yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, saudaraku yang kekasih, bukan hal yang utama. Ini yang kemudian menjadi sorotan Paulus, ya, bahwa jangan sampai pada saat ketika kita di tengah persekutuan ada yang merasa lapar secara jasmani. Kita diingatkan betul kondisi ini dalam konteks yang terjadi di jemaat pada waktu itu. Nah, itulah yang kemudian membawa Paulus untuk benar-benar menempatkan hidup umat Tuhan untuk memberikan porsi secara utuh tentang bagaimana ibadah yang sebenarnya. Sekali lagi, bahwa peribadahan itu menghadirkan keutuhan persekutuan. Kalaupun tadi dikatakan ada ungkapan harus ada perpecahan, bukan maksudnya bahwa Tuhan menghendaki perpecahan itu secara fisik kemudian terjadi pembiaran, tidak. Tetapi ketika berhadapan dengan adanya perbedaan masing-masing, ada mungkin hal-hal yang terkait dengan perselisihan, pertikaian, atau mungkin yang tidak cocok satu dengan yang lain, itu bukan sesuatu yang kemudian membuat ibadah kita menjadi tidak benar. Kalau mungkin kita menghendaki agar semua orang sama, uniform, seragam, saya jadi berpikir, apa enaknya hidup dalam yang seragam seperti itu? Ketika semuanya tahu ada kedukaan, tertawa, semua tertawa. Ya toh, ketika semua ada sukacita, semua menangis. Tidak ada sesuatu yang menjadi dinamika kehidupan yang benar. Nah, karena itu lewat firman ini kita diingatkan, ya. Kalau Alkitab katakan di antara kamu harus ada perpecahan, maksudnya sadari diri kita benar-benar bahwa memang ada bibit-bibit perpecahan yang seringkali muncul dalam kehidupan kita. Jangankan di tengah persekutuan, di keluarga pun, di tengah kehidupan pribadi kita pun. Tapi Tuhan mau supaya, ya, yang penting bagaimana mungkin kita tidak membuat bahwa peribadahan itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Tapi lewat kepelbagian kita, perbedaan kita, tidak ada yang menjadi serakah dalam hal ini. Sekali lagi, pada waktu itu benar-benar yang menjadi sorotan Paulus karena ada keserakahan orang-orang tertentu yang mengambil makanan lebih dahulu, memakan tanpa peduli dengan yang lain, padahal makna daripada kebersamaan perjamuan malam atau makan dan perjamuan suci ini adalah bagaimana mereka menikmati kesukacitaan bersama itu. Nah, karena itu bagaimana sekarang kalau namanya kita bersekutu, masing-masing harus mengalami sikap yang benar-benar seperti yang Tuhan lakukan. Bukan semata-mata menikmati, merasakan bahwa kita sudah benar-benar tahu dan memiliki semua firman, tapi mungkin kita tidak mau tahu dan peduli. Ada di antara saudara-saudara kita yang tidak dapat mengerti dan memahami, masih merasakan ada kelaparan atau ketidakkenyangan dalam mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Kitalah yang diajar oleh firman Tuhan.
agar kita tidak menjadi egois iman pun di dalamnya, tapi kita menjadi yang menghadirkan persekutuan yang beriman lewat sikap kebersamaan kita, persekutuan kita yang saling mau menerima dan mengakui kenyataan yang ada di sekitar hidup ini. Nah, karena itu tema ini menjadi sesuatu yang menarik. Dikatakan serakah versus tahan uji. Ya. Jadi kalau semata-mata kita beribadah hanya sebatas mencari kepuasan diri kita, tolong kita belajar untuk sungguh-sungguh melihat bahwa dalam peribadahan itu ada orang-orang yang juga beribadah bersama-sama dengan kita. Sekalipun sekarang seperti ini waktu dan jarak yang berbeda, tempat yang berbeda, tetapi kita benar-benar tahu bahwa mereka juga merindukan agar benar-benar mereka terpuaskan. Tapi belajarlah untuk kita boleh berkata, Tuhan, sesungguhnya persekutuan ini boleh menjadi berkat di mana kita benar-benar diberi kehidupan yang kuat karena kita tahan uji. Tahan ujinya di mana Bapak Ibu? Yaitu ya tidak pernah dan tidak boleh dengan sengaja atau tidak sengaja kita mencoba untuk menilai, mengkritik, tetapi mari kita nyatakan bahwa kalaupun ada kekurangan, kelemahan, keterbatasan dalam kenyataan kehidupan teman atau saudara atau kita sendiri, kita minta bahwa Tuhan penuhi. Artinya Tuhan memberi dan memberi lagi untuk mereka mendapatkan kesempatan menikmati kebenaran yang sesungguhnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tahan uji kita, ya, kita benar-benar tidak terbawa pada sikap yang keluar dari makna suatu persekutuan, tapi seperti dimulai ayat 2, mari Paulus memulai dengan memuji jemaat Tuhan. Ya, di ayat 2 katakan, sekali lagi saya ulang, bahwa aku harus memuji kamu, sebab dalam segala sesuatu kamu tetap akan mengingat aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Kiranya sukacita dalam kaitan dengan kita menyatakan persekutuan yang benar-benar memuji Tuhan menjadi bagian kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Amin. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan seluruh umat percaya dan gereja segala abad, mari kita berdiri. Kita mengucapkan
pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, adalah suatu sukacita tetap yang kami boleh naikkan dan ungkapkan kepadamu, karena Engkau tetap menyatakan penyertaan-Mu dan pemeliharaan-Mu. Pada hari ini, di minggu ke-6 masa raya sesudah Paskah, Engkau mengajarkan kami untuk benar-benar menanggalkan segala bentuk keserakahan yang terkait dengan segala pementingan diri, terkhusus yang berhubungan dengan persoalan jasmani yang dikaitkan dengan persekutuan dalam kehidupan gereja Tuhan. Bukan berarti bahwa Tuhan tidak menghendaki agar kami tidak menikmati makanan yang Engkau nyatakan bagi kami, tetapi jangan sampai karena persoalan yang terkait dengan makanan persekutuan kami menjadi pecah, bahkan benar-benar tidak mendapatkan tempat kekuasaan Tuhan di tengah kehadiran persekutuan yang ada. Ampuni kami Bapa, agar kami benar-benar kembali melihat manakala Engkau menyapa kami dengan begitu indahnya lewat persekutuan pada hari ini. Tuhan mau katakan Engkau mengenyangkan hidup ini, baik kebutuhan rohani kami maupun juga apa yang menjadi kebutuhan jasmani kami. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi, biarlah kami yang sudah diingatkan persoalan kerendahan hati, bagaimana kami tetap hidup di dalam kebenaran firman-Mu yang memelihara. Engkau menghendaki agar tidak ada lagi yang seringkali mau hidup di dalam segala keserakahannya, dan itu akhirnya akan menjerumuskan, akan membinasakan. Tapi kami hidup dalam apa yang Tuhan boleh ungkapkan lewat firman-Mu, dalam ketika kami belajar tentang doa Bapa kami yang menyatakan, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Artinya cukup kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Engkau memberkati akan kehidupan jemaat-Mu, terkhusus jemaat Getsemani dari sektor 1 sampai 6, yang benar-benar boleh Engkau tahu Tuhan, kami tetap ada dalam rasa syukur, tapi yang juga membutuhkan senantiasa kasih pemeliharaan Tuhan yang kami boleh alami di tengah kehidupan ini. Ada mungkin di antara jemaat-Mu yang saat ini Tuhan membutuhkan bagaimana Tuhan memenuhi kehidupannya sehari-hari, karena persoalan yang terkait dengan pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak pekerjaan atau juga usaha yang tidak dapat dilakukan lagi, sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja atau penempatan di rumah dan sebagainya. Tuhan, tolonglah agar Engkau datang menyatakan kasih dan pemeliharaan-Mu, di mana kami sebagai gereja Tuhan juga belajar untuk
benar-benar memberikan perhatian kepada mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Berkati juga untuk mereka yang saat ini membutuhkan pertolongan karena kelemahan atau sakit yang diderita di dalam perawatan di rumah atau rumah sakit, terkhusus juga Tuhan bagi yang mungkin terpapar karena COVID-19. Tolong kami percaya Tuhan, senantiasa kami berdoa dalam minggu-minggu ini bahwa Tuhan mampukan kami dapat melawan ganasnya atau kejamnya segala virus corona yang mau merongrong dan mau mengancam jiwa. Sembuhkan, pulihkan mereka Tuhan yang sungguh mengalami penderitaan. Dalam status apapun kami percaya pemeliharaan Tuhan tetap ada. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan pulihkan kami dari semua persoalan yang ada ini. Karena kami percaya banyak orang yang sungguh membutuhkan segala pertolongan Tuhan yang terbaik, karena mereka merendaki agar hidup akan berlanjut dan segalanya boleh berjalan seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati akan kehidupan jemaat-Mu yang bersyukur, bersukacita karena dalam minggu dan bulan ini Engkau tambahkan usia 1 tahun. Biarlah ungkapan syukur yang mereka naikkan kepadamu tetap menjadi bukti bahwa Tuhan menyatakan berkat pemeliharaan yang luar biasa. Dan Tuhan berkati juga akan kehidupan mereka yang bersyukur, bersukacita karena Tuhan tambahkan berkat lewat pekerjaan dan usaha di tengah kesulitan yang ada sekarang, tetapi Tuhan tetap mau mengatakan bahwa Engkau nyatakan berkat yang terbaik. Terima kasih Tuhan, berkati juga akan kehidupan anak-anak kami. Terus kami memohon pertolongan-Mu agar mereka dalam melanjutkan hidup, baik di dunia pendidikan atau dalam pergaulan, tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Hikmat, pengertian, dan akal budi daripada Tuhan senantiasa nyata, terutama ketika mereka akan memasuki jenjang-jenjang kehidupan atau pendidikan yang lebih lanjut, agar mereka tetap percaya bahwa masa depan mereka terjamin dalam Tuhan. Berkati akan orang-orang tua kami, terutama yang lanjut usia, sertai dan kawal mereka tetap dalam kasih-Mu Tuhan. Pegang tangan mereka, teguhkan mereka Tuhan. Biarlah mereka tetap benar-benar terpelihara sehingga hidup mereka menjadi berkat bagi anak cucu dan keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami menyerahkan kehidupan kami dan bangsa ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, karena Engkau yang memberi kami ada di negeri ini, di bangsa ini. Biar Tuhan sendiri yang mau menyatakan bahwa Engkau yang memiliki bangsa ini, negeri ini, menguasai mereka Tuhan, dan menguasai negeri ini dengan kuasa-Mu, sehingga benar-benar bahwa mereka mengalami betul bagaimana kasih Tuhan boleh ada menyelamatkan kami dari segala persoalan yang muncul membuat penderitaan, dan Engkau memberi kami kedamaian, ketenangan, dan ketentraman. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Ada banyak hal yang kami mau ungkapkan lewat doa dan permohonan kami, tapi satu hal kami percaya, Tuhan sungguh Engkau baik untuk senantiasa boleh menyapa kami, sekalipun kami ada di tengah persekutuan keluarga masing-masing, tapi di situ kuasa Tuhan nyata dengan benar. Ini doa kami, ini syukur kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami. Demi Kristus Tuhan Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Umat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur sambil mengingat pesan Alkitab sebagaimana tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Dalam ibadah ini tersedia amplop persembahan untuk kas jemaat, untuk persembahan wajib persepuluhan, persembahan khusus pengucapan syukur, serta pembangunan ekonomi gereja. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara dan persembahan saudara. Umat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara silih berganti atau responsoria. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami.
Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Getsemani DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada pemberita firman Pendeta Jimmy Hakairot, pemandu lagu, organis, petugas sound, dan petugas multimedia yang sudah melayani Tuhan di dalam ibadah minggu hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati pelayanan kita semua. Umat Tuhan, ada beberapa warta yang akan disampaikan pada minggu hari ini. Untuk ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020, jemaat akan mengikuti ibadah di rumah masing-masing melalui rekaman video streaming. Dan untuk warga jemaat yang berkeinginan memberikan sumbangan diakonia, sumbangan dapat diberikan ke kantor majelis jemaat pada hari dan jam kerja hari Selasa sampai dengan hari Sabtu dari jam 9 sampai dengan jam 12.30 WIB. Demikian warta jemaat pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat kasih Tuhan, pergilah dan masukilah kehidupanmu sehari-hari, beritakanlah Injil dalam hidup dan kerjamu berdasarkan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Mari berdiri, kita kidungkan bersama Gita Bakti 214 bait 1 dan 2. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.